Dan pada siang atau pagi menjelang siang ini adalah tentang Risalatul Quran dan tujuan dari mufasir. Mata kuliah kita Ulumul Quran, Risalatul Quran, dan tujuan dari penafsir. Artinya orang menafsirkan Al-Quran atau memahami Al-Quran itu tujuannya apa. Jadi kalau kita buat tingkatan begitu ya, orang belajar Al-Quran itu kan belajar pertama belajar membaca, ya kan? Belajar membacanya. Belajar membaca, setelah bisa belajar membaca betul, kemudian kalau bisa menghafalkannya. Ya kalau nggak bisa 30 juz minimal surat-surat yang penting. Surat Yasin, Al-Mulk, Tabarak itu, surat Waqiah, Juz Amma, dan surat-surat pendek misalkan. Nah, itu tingkatan yang ketiga itu adalah memahaminya atau menafsirkannya itu. Nah, untuk bisa memahami itu, untuk bisa sampai pada tingkatan ketiga ini, tentu kita sedikit banyak perlu mengetahui sebenarnya tujuan Al-Quran itu apa, atau misi atau risalah dari Al-Quran itu sebenarnya garis besarnya bagaimana. Gitu. Itu yang akan kita bahas pada pagi menjelang siang hari ini. Baik. Nggak perlu ditulis, nanti insya Allah juga saya share di grup WA ya, saya akan tuliskan sebentar. Jadi Al-Quran adalah kitab suci yang universal. Jadi universal itu artinya umum. Artinya bagaimana? Bahwa Al-Quran itu pada dasarnya tidak hanya untuk orang Islam saja. Ya. Jadi salah kalau kita punya anggapan bahwa Al-Quran itu hanya untuk orang Islam. Ya, kalau hanya untuk orang Islam saat turun pada zaman Nabi dulu, orang Islam hanya Nabi dengan istrinya, dengan keluarganya. Kalau begitu, Al-Quran tidak diperuntukkan untuk orang-orang kafir dong kalau begitu. Tidak. Al-Quran itu kitab yang ditujukan untuk semua manusia. Nah, makanya kemudian salah kalau misalkan ada larangan menurut para ulama, salah ya, kurang tepat jika memang ada larangan nggak boleh orang non muslim itu atau katakan yang tidak Islam itu belajar Al-Quran. Boleh, silahkan, bahkan belajar membacanya, kalau bisa ngaji tapi baca Quran betul ya, asalkan betul ya bacanya, nggak apa-apa. Misalkan kalau teman-teman Bapak Ibu di sini misalkan di daerahnya ada yang non muslim pengen ngaji di TPG-nya misalkan, nggak apa-apa, boleh. Ya. Pengen belajar baca Al-Quran, boleh. Ya, boleh saja. Ya. Tapi tentu ketika dia mau belajar itu, ya diajak sambil didekati gitu ya. Sambil diajak untuk kemudian bisa masuk Islam. Karena Al-Quran itu ditujukan tidak hanya untuk orang Islam. Ya. Untuk non-muslim bahkan. Untuk dibaca mereka, untuk kemudian dipelajari mereka, sampai kemudian pada akhirnya mereka masuk Islam. Banyak ya, banyak yang terjadi. Orang-orang non-muslim yang belajar Al-Quran isinya, kemudian ternyata menemukan keajaiban, menemukan satu yang menakjubkan dari Al-Quran. Tiba-tiba membaca Al-Quran itu hatinya bisa tenang dan sebagainya. Dan itu betul-betul dirasakan. Akhirnya kemudian masuk Islam. Banyak kan cerita-cerita semacam itu. Nah, hal-hal semacam ini tidak akan terjadi kalau mereka kita larang untuk belajar Al-Quran. Makanya buka saja, diperbolehkan saja. Al-Quran adalah kitab atau teks yang diam. Artinya diam itu kalau nggak kita baca ya nggak akan ada bunyinya. Karena dia hanya berupa lembaran-lembaran itu. Juga tidak akan memberikan penjelasan apa-apa kalau kita tidak menjelaskannya. Nah, gitu ya. Dalam menafsirkan Al-Quran, setiap penafsir tentu mempunyai tujuan. Nah, ini yang penting. Jadi menafsirkan Al-Quran jangan dianggap duduk kemudian membaca tafsir gitu. Tidak itu saja sebenarnya. Menafsirkan Al-Quran itu pada dasarnya adalah memahami kandungannya ya, secara umum.
Minimal tujuannya adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk merenungkan Al-Qur'an. Karena di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha." Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Ini pertanyaan yang sebenarnya mengkritik. Apa wong-wong itu gak gelem, nah, begitu, gak gelem ngangan-angan Al-Qur'an. Dan maksudnya adalah agar kita mau mengangan-angankan itu. Mentadaburi Al-Qur'an artinya adalah dengan mencoba semaksimal mungkin memahami kandungan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Kalau ini tidak bisa dilakukan, tentu nanti tujuan-tujuan seperti apa? Orang yang diceritakan oleh Imam Al-Ghazali misalkan ngaji sambil nangis, itu nggak akan ada gitu. Artinya mana bisa orang itu mengaji sambil nangis kalau tidak ngerti artinya. Saya bisa, Ustaz, karena habis kehilangan kehilangan keluarga, ditinggal wafat keluarga misalkan. Ternyata kemudian saya baca Quran dan nangis. Ya bisa nangis, tapi nangisnya bukan karena tahu atau bukan karena merenungi isi Al-Quran. Ya. Nah itu. Padahal mencoba memahami itu hukum diperintahkan oleh Allah. Gitu ya. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in wa huda wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Nah ini adalah ayat yang cukup merangkum sebenarnya tujuan Al-Quran diturunkan itu apa. Dan kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Kitab Al-Quran tibyanan. Nah ini satu, tibyanan likulli syai'. Ya, untuk menjelaskan segala sesuatu. Tibyanan likulli syai'. Ya, menjelaskan segala sesuatu. Dan Al-Quran bisa menjelaskan segala sesuatu. Loh, apa itu bisa dibuktikan? Bisa. Para ulama sudah menunjukkan hal itu, sudah membuktikan hal itu. Kemudian tujuan yang kedua adalah wahudan sebagai petunjuk, warahmatan sebagai rahmat, belas kasihan dari Allah. Kalau Gusti Allah nggak melasi nangani manusia, gak usah digaya Al-Quran. Hanya disuruh mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, kemudian hilang begitu, artinya tidak terawat sebagaimana terawatnya Al-Quran. Ya, karena ada hadis, Anda bisa bilang seperti itu. Ya, hadis ada betul, sampai sekarang pun masih ada. Kan tetapi keterjagaannya, artinya kemurniannya tidak seperti kemurnian Al-Quran. Ya, bukti bahwa Al-Quran itu adalah rahmat salah satunya adalah orang yang membacanya meskipun dia nggak mengerti artinya itu ditulis sebagai kebaikan, sebagai ibadah. Ya. Itu salah satu bentuk rahmat bahwa Al-Quran itu memang kasih sayang Allah, bentuk dari wujud rahmat dari Allah. Wa busyra lil muslimin, kabar gembira bagi orang-orang Islam. Ya. Nih. Jadi itu ayat ini surat An-Nahl ya. Nahl ayat 89 ini setidaknya menjelaskan fungsi atau misi dari Al-Quran itu apa saja. Tujuannya ini ada 4 setidaknya ya. 3 tibyana likulli syai' wa hudan, yang 4 wahudan, tunjuk, rahmat, wa busyra lil muslimin, ya ada 4 ini ya. Kabar gembira. Nah, selanjutnya kita kemudian mungkin perlu juga menyadari bahwa teman-teman semuanya ya di kehidupan kita, di desa kita, di daerah-daerah kita ya, di masyarakat kita itu umumnya itu orang dituntut untuk menjadi soleh individual, tapi juga sekaligus menjadi soleh secara sosial. Maksudnya bagaimana? Jadi soleh secara individual itu adalah, jadi orangnya rajin
baca Quran, rajin sholat, kemudian juga rajin berpuasa, bahkan puasa-puasa sunat misalkan. Itu soleh secara individual. Ada yang soleh itu secara sosial. Artinya orang ini kemudian suka membantu, suka bersedekah, ya, perhatian kepada kalau tetangga ada yang kerepotan dia suka membantu, ya. Kalau ada tetangga yang kira-kira butuh pinjaman uang dipinjami itu bagus juga, orang yang soleh juga. Tapi solehnya kaitannya dengan masyarakat, itu namanya soleh sosial. Ada soleh individual, soleh dalam ibadat toh, tapi nggak pernah perhatian sama orang lain. Nah itu kurang sempurna. Al-Quran turun ya pada dasarnya ingin membentuk manusia atau masyarakat yang punya kesolehan, baik itu solehan individual maupun yang sosial. Makanya di dalam Al-Quran kita sering menemukan perintah untuk rajin beribadah, melakukan sholat, qimus sholat wa atu zakah, perintah untuk mengatur keadaan hati dari mengkondisikan hati gitu ya. Seperti Nabi Ibrahim yang dipuji Allah dengan ja'a rabbahu biqalbin salim ya. Ja'a rabbahu biqalbin salim, dengan hati yang selamat dari cinta terhadap yang diharamkan oleh Allah, cinta dunia berlebihan dan seterusnya itu ya. Kemudian bentuk-bentuk dari soleh individual yang lain menjaga hubungan dengan Allah melalui zikir ya. Sholat ya nggak langsung salam, nggak langsung ngadeg, tapi perlu minimal berdoa langsung minta kepada Allah. Itu bentuk, salah satu bentuk dari kesolehan seseorang secara individu. Intinya khusyuk lah, jadi orang yang khusyuk itu juga diperintahkan oleh Al-Quran. Begitu juga Al-Quran juga memerintahkan untuk rajin melaksanakan kegiatan di tengah masyarakat. Ro'an, kerja bakti, apa benar ya, hal-hal semacam itu juga akhir-akhir ini hal-hal semacam ini ditinggalkan, apalagi masyarakat kota hidupnya sendiri-sendiri, nggak mau tahu tetangga, pepetan rumah itu kadang kita nggak tahu, sampingnya nggak kenal kadang ya. Ya seperti lagunya Rhoma Irama itu ya, hidupnya nafsi-nafsi gitu ya, kayak gitu ya. Nah itu tidak sesuai sebenarnya. Justru kita yang zaman dulu kalau ada orang bangun rumah satu RT ini bantu semuanya. Lah itu memang seperti itu diperintahkan oleh Al-Quran. Menjalankan kewajiban sesuai kedudukannya di tengah masyarakat. Siapa yang menjadi kepala desa, siapa yang menjadi rakyat RT RW-nya, rakyat biasa, ngikuti itu ya. Menghormati yang lebih tua dan seterusnya. Jadi yang ada hubungannya dengan sesama manusia itu disebut soleh sosial, yang ada hubungannya dengan dirinya sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala itu namanya soleh individual. Kedua-duanya itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kalau kita amati semua ayat-ayat Al-Qur'an akan menemukan hal itu. Ya, akan menemukan hal itu. Berikutnya, nah ini ada salah seorang ulama besar dari Suriah, ya, dari Tunisia di Arab sana, namanya Thahir Ibn Ashur, Syekh Thahir Ibn Ashur. Beliau menulis kitab tafsir berapa jilid itu? Jilid besar lebih dari hampir 9 kalau 9 jilid. Nggak tahu cetakan yang terakhir bagaimana. Nah itu di dalam tafsirnya yang sangat tebal itu beliau mengatakan, tentunya ini beliau setelah mengkaji Al-Quran ya, di awal tafsirnya itu menjelaskan secara umum Al-Quran itu misinya atau risalahnya, tujuannya apa sih? Satu, meluruskan akidah dan mengajarkan tentang keyakinan yang benar. Meluruskan akidah, kemusyrikan tentunya, yang musyrik itu.
Tapi yang musyrik di sini yang dimaksud adalah musyrik yang betul-betul menyembah berhala ya, bukan musyrik-musyrik seperti yang dikatakan oleh saudara-saudara kita orang yang berhaluan Wahabi itu. Musyriknya sedikit-sedikit disebut musyrik. Bahkan kita kepengen melihat makamnya Rasulullah dianggap syirik gitu ya. Kalau ke Madinah itu ketika kita ziarah kemudian lewat agak mendekat saja kepingin melihat begitu, itu sudah dibilang syirik. Nah, itu bukan itu yang dimaksud. Jadi meluruskan akidah yang hanya menyembah kepada Allah, yang hanya menuhankan Allah dan menghilangkan sifat ketuhanan kita. Itu salah satu tujuan Al-Quran. Dan ini yang paling penting, yang pertama. Ya, yang paling penting yang dijadikan fokus dakwanya Nabi ketika di Mekah yaitu. Bahkan para ulama ulumul Quran itu menyebutkan kalau diringkas begitu, ayat-ayat Al-Quran yang turun ketika Nabi masih di Mekah sebelum hijrah ke Madinah, ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah ini pada dasarnya, pada intinya kebanyakan atau mayoritas adalah menekankan tentang tauhid, menekankan tentang agar manusia tidak melakukan kemusyrikan. Ya. Baik, yang kedua, mengajarkan dan menanamkan etika atau moral dan dalam jiwa manusia. Nah, akhlak ini juga penting. Para Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki beliau mengatakan bahwa saya lebih menghormati atau lebih senang punya murid yang memiliki adab daripada punya murid yang punya ilmu, punya pengetahuan tapi nggak punya adab. Makanya dikatakan al-adabu qoblal ilmi. Dahulukan adab, akhlak, sopan santun sebelum ilmu. Betapa banyak cerita kita yang kita dapatkan orang yang kemudian menjadi alim, ya. Ini kok. Kelihatan tak? Ini saya yang saya tampilkan share screen saya. Lihat. Oh ya, baik, saya lanjutkan. Yang ketiga, mengajarkan syariat Islam dan justifikasi tentang hukum ya, fikih. Nah, fikih ini nomor 3 sebenarnya. Ya, nggak banyak yang diajarkan oleh Al-Quran kecuali setelah di Madinah. Jadi akidah, akhlak, kemudian syariat. Urutannya begitu sebenarnya. Jadi akidah yang paling penting, kemudian akhlak, syariat. Gitu. Jangan dibalik. Ya, karena saya nggak tahu ya. Saya bukan mengkritik pesantren, tapi kalau di beberapa pesantren itu kadang yang lebih ditekankan fikihnya, akhlaknya kurang atau akidahnya mungkin ya kurang gitu ya, atau mungkin sudah dianggap betul akidahnya, sudah dianggap baik akhlaknya, maka kemudian ditekankan fikih. Tapi secara umum kita di masyarakat gitu ya, yang pertama tentu kita perhatikan akidahnya, apalagi ini misalkan kalau di tengah masyarakat kita insya Allah aman-aman saja, di Tuban, di Lamongan, di daerah-daerah sini insya Allah ya aman lah. Kalau misalkan ada yang diterjunkan ke nanti ngajar Al-Quran di daerah pedalaman, di ujung, di Irian sana misalkan, Irian Jaya yang di sana masih jarang orang Islamnya, masih atau ada orang Islam tapi masih baru masuk Islam, satu masyarakat, satu desa baru masuk Islam. Nah itu yang pertama diajarkan tentunya adalah tentang akidah, diajari akidatul awam misalkan ya. Setelah itu kemudian diajari tentang akhlak Islam. Sekolah, Bu. Ya. Yang ketiga adalah baru kemudian syariat. Gitu ya. Al-Quran juga begitu ya, pada dasarnya. Nah, yang keempat baru kemudian bagaimana tentang manajemen, mengatur masyarakat, ya, tentang kepemimpinan dan seterusnya itu. Al-Quran juga berbicara, kata Ibnu Ashur, tentang kisah-kisah, menceritakan sebagai hiburan, sekaligus di situ ada hikmah yang bisa kita ambil ya.
Itu juga ada di dalam Al-Quran. Bahkan banyak sekali Al-Quran menceritakan tentang kisahnya Nabi Musa dengan Fir'aun, ya kan? Banyak itu ya. Yang keenam, pendidikan dan pengajaran untuk individu akan menjadi manusia yang kapabel. Nah, tentang mendidik, ya, itu juga ditekankan oleh Al-Quran. Kemudian yang ketujuh, tentang nasihat, peringatan, dan kabar gembira dalam ayat-ayat wa'ad dan wa'id. Ya. Wa'ad itu janji dan ancaman, tentang janji kalau orang yang baik akan diberikan pahala apa, dan seterusnya. Itu banyak sekali kita menemukan dalam Al-Quran. Dan yang kedelapan juga tentang bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat. Artinya mukjizat bagaimana? Ya, Al-Quran itu mempunyai atau memiliki sisi yang tidak bisa ditiru oleh orang-orang Arab. Itu. Baik, saya akan agak percepat. Nah, di dalam kitab Manahilul Irfan yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim Az-Zurqani, beliau salah seorang ulama Mesir ya. Kalau ini Az-Zurqani ini ulama Mesir ini. Beliau menulis bahwa Al-Quran itu pada dasarnya bisa diringkas tujuan atau misinya itu bisa diringkas ke dalam tiga tujuan pokok. Yang pertama sebagai hidayah, petunjuk bagi anak Adam, manusia, bahkan jin. Jadi jin itu juga memanfaatkan Al-Quran ya. Pernah Rasulullah makanya di Mekah itu ada namanya masjid jin ya, masjid jin. Kenapa masjid jin? Disitulah, di masjid itulah dahulu Rasulullah itu menyampaikan Al-Quran kepada jin. Bisa komunikasi beliau Rasulullah ya. Sana Rasulullah membaca, makanya dalam Al-Quran ketika surat Al-Jin itu, dalam surat Al-Jin itu awalnya bagaimana itu? Yang kemudian di sana bahwa mereka pun para jin itu kemudian ikut mendengarkan ayat Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah itu Sayyidus Tsaqalain ya. Sayyidus Tsaqalain, dan jin ini tinggalnya juga di bumi ini, di muka bumi ini. Sayyidus Tsaqalain. Rasulullah adalah pimpinan dari dua golongan manusia dan jin. Tujuan yang kedua, kata ya Syekh Az-Zurqani, menjadi tanda atau bukti kebenaran bahwa Nabi adalah seorang Nabi, bahwa Muhammad adalah betul-betul utusan ya, tadi itu sebagai mukjizat. Jadi kalau Nabi Musa itu mukjizatnya apa? Tongkat yang bisa menjadi ular, bisa membelah lautan. Ya. Nabi Isa mukjizatnya bisa menyembuhkan orang yang matanya nggak bisa melihat, kemudian menyembuhkan banyak penyakit ya. Nabi Ibrahim punya mukjizat dibakar nggak panas ya. Hampir semua nabi punya mukjizat semacam itu. Nah, Rasulullah mukjizatnya apa? Mukjizat yang paling besar yang dimiliki oleh Rasulullah ya Al-Quran itu. Nah, itu salah satu fungsi dari Al-Quran. Yang ketiga, kata Imam Az-Zurqani, adalah sebagai sarana beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama masyaghala imra'an ya, masyaghala imra'an atau ma'asyaghala imra'an syai'un afdalu min kitabillah. Tidak ada sesuatu yang paling baik atau lebih baik yang membuat seseorang itu sibuk dibandingkan dia sibuk dengan Al-Quran. Ya. Wa man syaghalahu kitabullah anid du'a kafahu kafahu mahtaja. Barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran sampai lupa berdoa minta kepada Allah, maka Allah pun akan memberikan apa yang dia butuhkan. Bahkan dikatakan nggak salah, khairu mahtaja, lebih baik dari apa yang dia butuhkan. Kita ibaratnya orang banyak berdoa gitu, berdoa terus tapi nggak pernah ngaji, nggak pernah baca Quran. Itu akan lebih baik jika dia tidak pernah berdoa tapi baca Quran banyak. Nah, lebih baik sibuk membaca Al-Quran daripada sibuk berdoa, katakan semacam itulah kamu. Ya meskipun dua-duanya baik, tapi kalau
diberikan pilihan seperti itu. Kemudian pada berikutnya tentang bagaimana merealisasikan misi Al-Quran atau risalah Al-Quran di muka bumi ini. Tentu kita tahu ya, ada dua fase, ada dua periode Al-Quran turun kepada Nabi itu. Yang pertama ketika di Mekah, yang kedua ketika di Madinah. Jadi Al-Quran itu datang kepada Nabi, datang kepada Rasulullah secara garis besar bisa dipisahkan. Ini Al-Quran yang turun di Mekah, ini Al-Quran yang surat yang turun di Madinah. Makanya orang-orang, para ulama kemudian sampai sekarang kita kenal ini surat adalah Makkiyah. Coba dilihat di awal surat Al-Quran ini kalian itu Makkiyatun. Nah, berarti itu termasuk surat atau ayat yang turunnya awal, lebih awal. Ketika Rasulullah masih di Mekah sebelum hijrah pindah ke Madinah. Nah, Al-Quran mereformasi keyakinan tadi itu akidah ya. Tapi di Madinah beda lagi ketika sudah ada sahabat Muhajirin, ada sahabat Ansor di sana. Maka di sana mulai ada ajaran-ajaran tentang ajaran fikih tadi itu. Mulai tentang aturan bagaimana mengeluarkan, mulai ada aturan tentang bagaimana mengeluarkan zakat, siapa yang berhak menerima zakat. Itu turun-turun ayat-ayat yang mengatur tentang fikih turun ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Ya. Kalau di Mekah masih berbicara tentang jangan menyembah berhala, jangan menyekutukan Allah, sembahlah Allah dan seterusnya. Tuh. Kalau di Madinah beda lagi ayat-ayatnya tauhid yang dibicarakan oleh ayat Al-Quran. Ya, tentang waris, yusikumullahu fi auladikum, tentang pernikahan, tentang perceraian, tentang iddah, tentang macam-macam. Pokoknya tentang fikih. Itu kalau ada ayat seperti itu bisa kita duga, kita anggap sebagai ayat yang turun di Madinah atau ayat Madaniyah. Kenapa begitu? Ya, karena saat di Madinah di sana sudah banyak orang Islam, sudah banyak pengikutnya. Sementara di Mekah belum ada. Mau diberikan untuk siapa ini? Mereka masih musyrik semuanya. Ya, waktu itu ya. Nah, berikutnya tentang realitas keberimanan. Walau syi'na minasyaitonir rajim walau syi'na la'atina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawli ini. Jadi pada dasarnya boleh mengajarkan Al-Quran agar mereka bisa baca Al-Quran dan mahir itu boleh niat seperti itu. Tapi ingatlah bahwa tidak semua orang yang kita ajar itu pasti akan jadi orang baik semuanya, tidak. Allah sudah menentukan memang ada yang baik, ada yang tidak. Wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Ya muridnya siapa saja itu pasti ada yang jadi yang kurang baik, ada yang jadi yang baik, itu sudah kodratnya. Ya. Mbah Maimun misalnya kalau ngajar ojo niat minterno muridmu, niato menyampaikan ilmu Allah, menyampaikan cara membaca firman Allah yang betul, cara membaca Al-Quran yang betul, sudah disampaikan saja. Mengenai kemudian murid tidak dipinter, itu serahkan kepada Allah SWT. Mengapa begitu? Al-Quran menyebutkan bahwa memang sudah dinas, sudah ada catatannya. Allah sudah mengendaki nanti itu yang memenuhi neraka jahanam itu salah satunya adalah manusia dan jin. Agar kita ikhlas itu, Mas. Baik, kemudian bagaimana seorang penafsir itu tujuannya apa ketika kita ingin belajar, setelah kita baca Al-Quran betul bisa, kemudian ada kita menghafalkan Al-Quran juga bisa, lalu kita memahami Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran itu agar apa? Nah, ini salah satu tujuannya. Beberapa penjelasan saat di tengah-tengah masyarakatnya Rasulullah itu salah satu tujuannya adalah Al-Quran
agar menjelaskan pesan-pesan teks Al-Quran yang turun kepada mereka. Artinya itu salah satu tugas Nabi yang kemudian itu diwariskan kepada para ulama. Al-ulama warasatul anbiya itu ya. Tujuan seorang penafsir Al-Quran secara umum adalah menerangkan dan menjelaskan semua yang dia dapatkan dan dipahami dari maksud Allah. Tentu yang kita sampaikan. Jadi saya nggak tahu nanti kalau misalkan kalian sudah bisa mengajarkan anak-anak kalian, anak-anak yang belajar di Taman Pendidikan Quran itu sudah bisa baca Quran, kemudian diajari beberapa hafalan surat-surat penting, itu diajak ngaji kitab biasanya ya. Nah, kitab itu sebenarnya adalah penjelasan, penjabaran dari ayat Al-Quran juga gitu ya. Ya tidak ada salahnya. Tapi saya kemudian punya kritik ya, kalau boleh dikatakan kritik ini, di beberapa pesantren itu kadang tidak jarang yang mengajarkan kitab-kitab tafsir. Padahal ini penting ya sebagai kelanjutan. Kita belajar fikih penting, belajar hadis Bukhari Muslim ya, Tirmidzi Abu Dawud penting. Tapi juga belajar tafsir Jalalain, tafsir Munir ya, tafsir apalagi Ibnu Katsir, itu juga penting, nggak kalah pentingnya gitu. Karena itu bagian dari kita mengajarkan. Baik, ini tidak lama, ini ada yang baru bergabung, nggak apa-apa. Saya kira sudah hampir 1 jam ya, biar enggak menghabiskan paket data juga. Nanti ada yang kurang jelas kita bisa diskusi di grup WA ya. Nah, secara garis besar ada 3 cara menafsirkan Al-Quran, yaitu yang pertama mencukupkan dengan menafsirkan atau menjelaskan zahirnya ayat. Artinya coba kita, jadi ini salah satu kunci agar kita bisa menafsirkan Al-Quran itu ya agar kita itu ngerti bahasa Arab itu, ngerti bahasa Arab. Setidaknya ketika kita baca Al-Quran itu, ini maksudnya ayat Al-Qurannya secara global bagaimana sih? Oh, ayat ini ngongkon atau menyuruh kita untuk menjalankan sholat, menunaikan zakat, karena balasannya seperti ini. Nah, setidaknya itu makna zahir istilahnya, makna yang tampak, yang makna yang sudah jelas. Itu tingkatan pertama memahami Al-Quran. Nah, kalau kita nggak ngerti sama sekali ya nggak apa-apa, ya, termasuk membaca Al-Quran yang tanpa mengerti maknanya sama sekali, itu juga sudah dianggap. Tapi kalau ingin menjadikan Al-Quran sebagai betul-betul obat, yaitu maca Quran sak maknane. Nah, kalau maknane berarti bukan membaca Quran kemudian membaca terjemahnya, itu nggak perlu gitu juga. Baca Quran sambil kemudian direnungkan maksud apa, maksud tujuan pokok ayat ini apa sih, ya, itu namanya baca Quran sak maknane. Setidaknya ya begitu. Ada yang tingkatan yang lebih dalam lagi ya, seperti yang dilakukan oleh para ulama dahulu sampai berjilid-jilid kitabnya itu ya, sampai tebal sekali kitab tafsirnya itu, memaknai ayat Al-Quran dengan lebih mendalam lagi, dengan lebih dikontekskan ke dalam kehidupan kita. Mungkin kalau kita di masyarakat ya, para kiai, para ulama itu pada dasarnya adalah menjalankan Al-Quran ya, menjalankan isi Al-Quran. Kenapa? Meskipun kita lihat secara zahirnya begitu-begitu saja, tapi itu sebenarnya adalah penjelmaan dari inti maksud dari ayat Al-Quran. Nah, ini yang nomor 3. Yang nomor 2 ini enggak. Yang nomor 2 itu yang nomor 3 ya, yang bisa mencoba mengkomunikasikan dengan problem yang dihadapi oleh masyarakat. Itu tingkat yang nomor 3. Jadi para ulama kita, para kiai kita itu pada tingkatan yang ketiga ini sudah memahami kandungan Al-Quran dan mengomunikasikannya dengan kehidupan. Setidaknya begitu. Kalau yang kedua ini masih tingkatan ini ya, kayak yang kuliah di jurusan tafsir, atau katakan yang mendalami ngaji kitab tafsir kayak gitu, itu pada tingkatan kedua. Tingkatan ketiga adalah ketika bisa mengaplikasikan atau mengkomunikasikan, mendialogkan
isi ayat Al-Quran dengan problem permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, itu tingkatan yang ketiga. Baik, teman-teman semuanya, saya kira itu. Dan terakhir mungkin ya, jadi gini. Jadi kalau kita lihat gambar ini, setidaknya kita bisa di titik yang pertama yang paling bawah ini. Kita ketika membaca bisa maksud ayat ini apa sih? Secara umum begitu ya. Ya, meskipun kita mungkin belum bisa yang ketiga. Ya. Tapi jangan kemudian kita merasa puas dengan ini. Setidaknya kita kepingin nanti bisa sampai pada titik yang ketiga ini. Ya. Baik. Sebagai penutup dikatakan setiap muslim pasti memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk memahami Al-Quran. Itu kewajiban kita ya. Untuk diri kita sendiri setidaknya. Ya. Memahami atau setidaknya belajar tentang ilmu agama yang ada dalam Al-Quran itu. Tidak hanya itu, setiap muslim berkewajiban juga menyampaikan pesan-pesan Al-Quran yang juga pesan hadis-hadis Rasulullah kepada siapa saja yang menanyakan tentang hasil itu. Karena Allah SWT tidak harus memberikan petunjuk kepada seorang yang kita cintai, tetapi Allah mengkaruniakan petunjuknya kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Jadi ya tadi itu intinya, kita boleh mempelajari itu dan kemudian menyampaikan itu, tapi kita tidak bisa memaksakan mereka harus jadi seperti ini. Ya, itu ajaran yang diberikan oleh Al-Quran. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab.